Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansyah. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial konfigurasi mengenai Totally Stub Area. Nah, berbeda dengan Stub Area yang video sebelumnya ya. Jadi, perbedaan dari Totally Stub Area dengan Stub Area sendiri itu dengan apa namanya? Kalau stub area itu tipe LSA yang diterima adalah tipe 1, 2, dan 3, yaitu router LSA, network LSA, dan juga summary LSA. Sedangkan untuk yang totally stub area ini yang akan saya berikan konfigurasinya itu dia lebih spesifik, yaitu jadi dia cuma menerima tipe 1 dan 2 saja, yaitu router dan juga network LSA saja. Di sini kan saya sudah membuat sebuah topologi. Di sini ada area backbone dan juga area baru. Nanti area 1 dengan area ID-nya nanti 0.1. Nah, langsung kita konfigurasi ya. Di sini kita start all semua. Nah, siap. Kita tunggu, kemudian kita langkah pertama itu kita masuk ke router 1 terlebih dahulu ya. Kita lakukan konfigurasi. Jadi nanti di sini nanti kita buat IP address pada masing-masing interface. Kemudian kita juga buat IP address untuk loopback-nya juga. Di sini kita juga masuk ke router 2 juga ya. Kita langsung ke CLI-nya, konfigurasinya. Dan juga kita masuk ke router 4. Nah, langkah pertama kita ke router 1 terlebih dahulu, kita login. Nah, di sini kita berikan IP address ya, IP address yaitu sesuai topologinya saya buat tadi 10.1/30, dia interface-nya enter 1. Enter. Sesuai topologi ya di sini, dia menggunakan enter 1, IP-nya 10.1 yang di sini. Kemudian selanjutnya kita buat bridge-nya terlebih dahulu ya. Interface bridge add name untuk IP loopback-nya yang nanti kita buat. Kita beri nama loopback saja. Kemudian kita berikan IP nih di interface loopback-nya ini. Nah, itu perintahnya IP address 1.1.1.1/32, interface-nya kita masukkan ke loopback-nya. Nah, untuk IP address sendiri nanti untuk interface loopback itu IP-nya sesuai nomor routernya ya. Jadi kalau di router 1 ini IP-nya 1.1, kemudian kalau di router 2 nanti dia 2.2, dan selanjutnya sampai router 4 nanti. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah memberikan IP pada interface-nya dan juga kita sudah membuat IP loopback-nya, itu langkah selanjutnya kita ketika perintah routing OSPF instant, kita set instance-nya 0. Kemudian router ID-nya itu IP loopback-nya ya, yaitu 1.1.1.1 ya, dengan redistribute connect itu as type 1. Nah, untuk distribute connect ini dia always as type 1. Kita klik enter. Nah, di sini. Nah, kalau kita cek terlebih dahulu deh di routing OSPF area print. Salah. Nah, di router 1 ini dia kan cuma ada area default-nya ya, yaitu backbone. Nah, coba kita cek topologi. Interface-nya ini, ether 1-nya ini dia hanya masuk ke backbone area. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan area baru. Jadi kita langsung masukkan IP routing OSPF network network. Nah, networknya itu 10.0 ya. Network interface ether 1-nya tadi ya, dia kan networknya 10.0, flashnya 30, itu kita masukkan ke area backbone seperti ini.
Nah, kita tinggal klik enter. Nah, untuk selanjutnya di router 2 ini ya, kita login terlebih dahulu. Kita end saja. Nah, kita berikan IP pada masing-masing interface ya. IP address address. Nah, ini router satunya yang mengarah ke router satunya tadi. Berarti kalau di router 2 ini dia IP-nya 10.2, slash-nya 30, kemudian interface-nya masih router 1 ya. Ini yang mengarah ke router 1 tadi. Nah, selanjutnya kita buat juga untuk yang mengarah ke router 3 dan juga router 4. Sesuai topologis di sini yang mengarah ke router 4, dia IP-nya berarti 20.1 ya. 20.20.20.1/30 itu dia interface-nya Ether 2. Coba kita cek ya, di sini dia Ether 2 ya yang mengarah ke router 4. Kita klik Ether saja, kemudian berikan IP lagi yang mengarah ke router 3, yaitu IP-nya 30.1/30. Dia interface-nya Ether 3 kalau nggak salah. Coba kita cek lagi. Nah, benar ya, Ether 3 di sini. Kita klik enter. Nah, seperti yang sebelumnya, di sini kita juga buat interface loopback-nya ya. Interface bridge add name loopback. Untuk IP-nya sendiri kita berikan 2.2.2.2/32 itu kita masukkan ke interface loopback. Kita klik enter. Sama seperti ya tadi ya, kita set instance-nya terlebih dahulu itu dengan routing OSPF instance set 0 dengan router ID-nya 2.2.2.2, kemudian distribute connected itu as type 1, kemudian untuk distribute-nya sendiri dia always as type 1. Kita klik enter di sini. Nah, jika kita lihat di topologi yang saya buat ini, si router 2-nya ini kan dia di tengah-tengah antara backbone dan juga area 1 ya. Itu tandanya di router 2 ini dia nanti ada dua buah area. Yang pertama area default-nya si backbone, kemudian ada area baru yang bernama area A1 dengan area ID-nya nanti 000.1. Nah, di sini kita perlu membuat area baru nih. Karena area baru kan belum ada ya, kita buat routing OSPF area add name area -1 ya, dengan area ID-nya tadi 0.0.0.1. Nah, untuk tipenya sendiri dia stub. Nah, untuk inject summary LSAS itu kita klik no dan kita klik enter. Ketika kita cek ya routing OSPF area print. Nah, di sini dia sudah ada dua buah area nih, yaitu backbone yang defaultnya itu dengan area 1. Nah, di sini kita tinggal masukkan interface-nya masing-masing ke areanya. Itu perintahnya tadi routing OSPF network add network. Nah, network yang mengarah ke router satunya tadi dia kan 10.0. Nah, sedangkan 10.0 ini dia masuk ke area backbone. Jadi kita masukkan ke area backbone. Slash-nya 30 itu kita masukkan ke area backbone. Nah, sedangkan dua interface yang lainnya tadi yaitu interface yang mengarah ke router 4 dan juga router 3 itu kita masukkan ke area 1 ya. Karena di topologi tadi interface keduanya ini dia masuk ke area 1. Itu perintahnya sama ya. Routing OSPF network add network 20.0/30 dia masuk ke area 1. Kita klik enter. Sama juga nih yang 30.0 tadi ya yang mengarah ke router 3 0/30 dia masuk juga ke area 1. Kita klik enter. Nah, konfigurasi di router 2 ini dia sudah selesai. Kemudian selanjutnya ke router 3. Di sini kita login terlebih dahulu untuk N. Nah, kita juga berikan IP address. Nah, IP address di router 3 ini dia berarti 30.2 ya.
Jadi dia interface-nya Ether 3. 32/30 dia interface-nya Ether 3. Klik enter. Dan kita juga buat IP lagi ya, yang mengarah ke PC-nya tadi. Nah, coba kita cek. Dia 40.1 Ethernya Ether 1. 40.1/30 dia interface-nya Ether 1. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga buat interface bridge-nya nih. Interface bridge at name loopback. Nah, kita berikan IP-nya ya, IP address, address, dia address-nya itu 3.3.3.3, itu kita masukkan ke interface loopback-nya. Seperti ini. Nah, seperti sebelumnya tadi ya, kita set instance-nya terlebih dahulu. Kitanya routing OSPF instance set 0 dengan router ID yaitu 3.3.3.3 ya. Untuk redistribute connect dia step 1. Kemudian untuk distribute defaultnya dia tetap step always step 1 seperti ini. Nah, di router 3-nya ini jika kita lihat di topologi, di router 3-nya ini kan dia masuknya ke area 1. Sedangkan di routernya 3 ini dia cuma ada area defaultnya nih. Jadi kita perlu menambahkan area baru yaitu area 1. Sama seperti yang router 2-nya tadi ya. Itu perintahnya routing OSPF area at name area -1 dengan area ID-nya 0.0.0.1 ya, dengan tipenya dia stub. Kemudian untuk index summary LSAS-nya dia kita klik no saja seperti ini. Nah, ketika kita cek routing OSPF area print, nah, di sini dia sudah ada 2 buah area. Nah, kita hanya perlu area satunya saja ya, karena interface-nya dia masuk ke area satunya. Kemudian kita masukkan interface-nya ke areanya. Itu dengan pindah routing OSPF network at network 30.30.30.2 ini interface yang mengarah ke router 2 nya tadi ya. Itu kita masukkan ke area 1. Selanjutnya network yang mengarah ke PC 1 tadi ya, kan 40 dia ya, slash-nya 30 ini dia juga masuk ke area 1. Nah, seperti ini ya, ini dia sudah selesai. Selanjutnya kita untuk konfigurasi terakhir di router 4 saja, kita berikan IP ya, sama seperti sebelumnya. IP address address berapa ini? Di router 4 dia berarti IP-nya 20.2 ya. 20.20.20.2/nya 30, dia interface-nya coba kita cek Ether 2 ya. Ether 2. Kita berikan IP lagi nih. Ini yang mengarah ke PC 2 ya. Itu dia 50 kalau nggak salah. Slashnya titiknya 1, slashnya 30, dia interface-nya Ether 1. Kalau nggak salah. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Ini dia 50 ya, benar 50.1 di sini dia interface-nya Ether 1. Jadi dia benar. Kemudian kita buat bridge-nya lagi, interface bridge at name untuk loopback-nya ya. Kita berikan IP yaitu 4.4.4.4/nya 32, kita masukkan ke interface loopback seperti ini. Dan langkah selanjutnya routing OSPF kita set instance-nya terlebih dahulu dengan router ID dia 4.4.4.4, kemudian redistribute connect dia step 1 ya, dengan distribute connected ya always step 1 seperti ini. Kita beri enter. Nah, sama seperti routernya 3 tadi, di router 4 ini dia hanya ada area backbone saja. Nah, kita perlu menambahkan area baru yaitu area 1 dengan area ID-nya tadi 000.1 ya. Karena si router 4-nya ini dia letak interface-nya itu dia ada di area 1.
Itu kita buat area baru dengan perintah routing ospf area add name itu area 1 dengan area ID-nya 0.0.0.1, kemudian tipenya dia stub, kemudian untuk inject summary LSS-nya kita 0 saja. Seperti ini. Ketika kita cek OSPF area print, nah di sini kan dia sudah ada 2 buah area ya. Tadi area baru yaitu area 1 tadi berhasil kita buat. Nah, langkah terakhir itu kita masukkan interface-nya ke area 1. Perintahnya routing ospf area network add net. Nah, network nanti 20 tekan 0/30 ini network yang mengarah ke router 2 ya, itu masuknya ke area 1. Coba kita cek. Nah, ini kan dia interface router 2-nya yang mengarah ke router 2 itu dia masih masuk ke area 1. Kemudian untuk yang mengarah ke posisi 2 ini dia juga masih masuk ke area 1. Jadi semua interface yang ada di router 4 ini dia itu masuknya ke area 1 semua. Oke, selanjutnya seperti di sini. Ini yang mengarah ya ke posisi 1. 0/30 itu masuknya ke area 1. Nah, selanjutnya coba nih kita tes nih. Kita ping ya, tes ping ke router 2. Nah, dia sudah terkonek ya ke router 2. Nah, untuk yang ke router 3 dia juga sudah terkonek. Kemudian untuk yang router 4 atau pokoknya kita tes ping terlebih dahulu ya. Apakah kita uji nih apakah dia berhasil. Nah, di routernya ini juga sudah saling terkomunikasi. Nah, oke. Nah, langkah terakhir ya. Jika semua router satu sama lain ini dia sudah terhubung, maka coba kita cek nih di router 3 dan juga router 4. Kita cek tabel LSE-nya. Di router 3 itu perintahnya routing ls. Sebentar. OSPF LSA print. Nah, di sini dia di router 3 dia hanya mendapatkan 2 tipe saja, yaitu router tipe ini dan juga network ini ya, 1, 2 dan juga summary ini. Ini default rootnya. Nah, kemudian coba kita tes di LSA-nya router 4 ya. Itu routing OSPF LSA print. Nah, sedangkan di router 4 ini dia juga hanya mendapatkan tipe 1 dan juga tipe 2. Kemudian ada default rootnya juga di sini. Nah, untuk sekedar info ya, ketika kita cek nih IP root print ya. Nah, di sini sudah ada 6 tabel root di router 2 print. Di sini juga ada 6 atau 7 ya tabel routingnya. Di router 3 dan 4 ini dia harusnya dapat 5 atau 6 saja. Nah, dia hanya dapat 5 ya ini. Sampai 5 di sini. Di router 4-nya ini dia juga sama seperti router 3. Nah, misalnya saya 5 saja. Nah, seperti itulah ya. Nah, yang namanya totally stop area. Jadi berbeda dengan stop area sebelumnya. Si totally stop area ini dia lebih spesifik. Jadi dia hanya mendapatkan tipe 1 dan juga tipe 2. Nah, beserta default rootnya tadi ya. Seperti itu. Perbedaan dari totally stop area dan juga stop area. Nah, sekian video yang bisa saya berikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.